Hai semua, kami mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara akan mempresentasikan tentang pengelolaan daerah aliran sungai di kawasan pemukiman. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Sri Lovely Harita, Siti Anissa, Junia Asya Tanjung, dan Samuel Fransi Rait. Dan di sini kami membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian DAS; kedua, konsep DAS di pemukiman; dan ketiga, teknologi yang digunakan pada DAS di pemukiman. Kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pengertian DAS. Menurut Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, daerah aliran sungai secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara, serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. DAS merupakan kawasan daratan yang terdapat sungai dan anak sungainya, yang merupakan satu kesatuan yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air dari curah hujan ke danau atau laut secara alami. Ada 3 pembagian DAS. Yang pertama, bagian hulu. Didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air, dan curah hujan. Kedua, bagian hilir. Didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Ketiga, bagian tengah. Didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Konsep DAS di permukiman. Permukiman merupakan salah satu komponen ekosistem di bagian hulu DAS yang perkembangannya relatif cepat. Permukiman ini pula lah yang selama ini seringkali disalahkan sebagai penyebab penurunan fungsi hidrologi DAS. Sebagai ilustrasi, pengaruh perubahan penggunaan lahan dari kawasan tidak terbangun, seperti kawasan hutan dan pertanian, menjadi kawasan permukiman dengan peningkatan debit Sungai Ciliwung pada musim hujan. Sementara itu, konversi hutan menjadi lahan terbuka seperti pertanian dan permukiman di DAS Citarum Hulu bagian selatan yang telah meningkatkan laju ekspor sedimen tahunan. Konsep pengelolaan DAS di permukiman dapat diterapkan dengan pengelolaan DAS secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan output. Sementara itu, karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan. Suatu DAS dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan pembangunan, salah satunya daerah permukiman, di mana kegiatan ini akhirnya untuk memenuhi kepentingan manusia, khususnya peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, hal yang harus diperhatikan adalah berbagai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan penurunan tingkat produksi, baik produksi pada masing-masing sektor maupun pada tingkat DAS. Karena itu, upaya untuk mengelola DAS secara baik dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di dalam DAS sangat diperlukan, bukan hanya untuk kepentingan menjaga kemampuan produksi atau ekonomi semata, tapi juga untuk menghindarkan dari bencana alam yang dapat merugikan seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan dalam pengelolaan DAS yang berada di daerah pemukiman. Permasalahan dan solusi. Permasalahan. Terindikasi bahwa kawasan DAS, terutama sungai-sungai yang melintasi kota-kota besar, sebagian besar merupakan kawasan padat atau permukiman yang minim pelayanan air minum dan sanitasi yang layak. Terindikasi pula bahwa di beberapa kawasan sering terjadi banjir, diantaranya karena teknologi belum sesuai persyaratan dan lingkungan DAS. Nah, adapun solusi dari permasalahan ini ialah perlu adanya teknologi tepat yang digunakan dalam pengelolaan DAS yang ada di daerah pemukiman. Salah satunya ialah dengan menerapkan biopori sehingga akan membantu dalam memulihkan dan mempertahankan daya dukung DAS. Lubang resapan biopori ini sendiri merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm dan dengan kedalaman sekitar 100 cm, atau dalam kasus tanah dengan permukaan air tanah yang dangkal,
tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang dari resapan biopori ini sendiri akan diisi dengan sampah organik sehingga akan memicu terbentuknya biopori. Biopori adalah pori-pori berbentuk lubang atau terowongan kecil yang dibuat oleh aktivitas fauna tanah dan akar tanaman yang menunjukkan penampang dari lubang resapan biopori. Nah, lubang resapan biopori ini sendiri adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan yang digunakan untuk mengatasi banjir dengan cara yang pertama meningkatkan daya resapan air, yang kedua mengubah sampah organik menjadi kompos, dan yang ketiga memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman. Pembuatan lubang resapan biopori ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, membuat lubang berbentuk silindris vertikal ke dalam tanah sampai permukaan air tanah dengan menggunakan parang. Yang kedua, dimasukkan botol bekas yang sudah dilubangi ke dalam tanah dan ditambahkan serasa ke dalamnya. Yang ketiga, ditutupi bagian atas botol dengan menggunakan penutup yang juga sudah dilubangi. Dan yang keempat, diberikan bebatuan di sekitarnya agar terlindungi. Agar biopori yang telah kita buat bisa bertahan lama, maka ada beberapa yang harus Anda lakukan untuk memelihara kondisi biopori. Di antaranya adalah, yang pertama, lubang resapan biopori harus selalu terisi sampah organik. Yang kedua, sampah organik dapur bisa diambil sebagai kompos setelah 2 minggu, sementara sampah kebun setelah 2 bulan. Lama pembuatan kompos juga tergantung jenis tanah, tempat pembuatan lubang resapan biopori. Tanah lempung agak lama lebih proses kehancurannya. Pengambilan dilakukan dengan alat bor lubang resapan biopori. Lalu untuk yang ketiga, bila tidak diambil, maka kompos akan terserap oleh tanah. Lubang resapan biopori harus tetap dipantau supaya terisi sampah organik. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebagai informasi tambahan untuk teman-teman semua, ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.